Halo semuanya, kembali lagi di channel KZ. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo semuanya, semoga kalian sehat semua ya. Di sini kakak akan membuat tutorial cara pembuatan kerut. Nah, ada 3 macam ya pembelajaran kali ini untuk teknik mengkerut. Nah, yang pertama itu nanti ini badannya hanya seperempat ya, badan sebelah saja untuk badan bagian depan saja. Dan ini sudah ditambah 5 cm ke belakang ya teman-teman. Nah, ini yang pertama nanti untuk kerutan 1 baris, yang kedua untuk kerutan 2 baris, yang kemudian yang ketiga untuk teknik mengkerut dengan cara tusuk delujur. Namun tusuk delujurnya itu tusuk delujur yang teratur ya teman-teman, sehingga hasil kerutannya itu nanti akan rapih. Nah, kemudian ini untuk pola badannya. Nah, kemudian ini bahan untuk teknik mengkerut itu selalu rumusnya adalah 2 kali lipat sehingga kerutannya itu rapih dan bagus ya. 2 kali lipat dari garis ini. Nah, garis ini ke sini. Ini bahannya sudah 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalnya ketika pola badannya itu atau badan yang ingin kita tambahkan kerutan, nah di sini ini ada 20 sentian ya teman-teman. Nah, maka ini adalah 40 cm. Ya, jadi harus 2 kali lipat. Di sini kakak pakai bahan batik dan atasnya pakai bahan belacu ya. Nah, di sini di sini 40 cm ya, teman-teman. Nah, nanti yang ingin kita kerut adalah bagian ininya, bagian badannya. Nah, kita siapkan 3 ya, teman-teman. Ini kakak sudah siapkan ada 3. Nah, ini kakak pakai panjangnya 40 dan lebar dari si kain itu adalah 15 cm ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke mesin jahitnya. Sebelum kalian memulai untuk mengerut, terutama yang paling kalian harus ingat itu adalah setelan dari setikan jahitan itu kalian renggangkan ya. Jadi kalau pada mesin besar itu kalian renggangkan pada nomor 5. Kalian putar dan jangan lupa turunkan seperti ini ininya. Dan kalian putar. Nah, sudah di angka 5 ya. Ini adalah titiknya. Nah, ini angka 5-nya di atas ya. Baru kita kembalikan seperti ini. Baru kita memulai untuk menjahit sehingga setikan lompatannya itu dia renggang ya, teman-teman. Ini kita untuk yang pertama ya, teman-teman, dengan 1 setikan atau 1 jahitan. Nah, ini pada sisi buruk kain yang di dalamnya ini. Nah, kita jahit. Nah, kita berikan kampuh sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Bagi kalian yang tidak bisa jahit lurus, kalian boleh menggarisnya terlebih dahulu 1,5 cm ke sini. Nah, bagi yang kalian sudah bisa tidak apa-apa, tidak perlu digaris ya teman-teman. Langsung kita jahit saja. Hasilnya seperti ini. Jahitannya itu sangat renggang ya, terlihat ya teman-teman. Di sini kakak pakai benang warna putih. Nah, setelah itu salah satu dari benang ini kalian tarik dan kalian pisahkan, kemudian kalian tarik seperti ini, kemudian kalian tata seperti ini. Nah, baru badan yang sini. Nah, ini kalian tata sampai ukuran kerutannya itu sama dengan badan atasnya. Nah, jika kalian sudah merasa sama, kalian rapihkan sedemikian rupa sehingga kerutannya itu rapih ya, tidak menggumpal di tengah atau tidak menggumpal di sisi kiri kanannya. Jadi kalian rapihkan saja. Nah, seperti ini sudah sama. Nah, ini adalah pada sisi baik kain, kemudian pada bahan belacu ini adalah sisi baik. Nah, sisi baik berhadapan dengan sisi baik, kemudian kalian seperti ini. Kalian boleh bantu dengan jarum pentul supaya mempermudahkan ya teman-teman, seperti ini. Boleh kalian juga dari arah sini.
seperti ini. Kalian rapihkan saja, kemudian tengah-tengahnya dipentul juga, dan bagian akhirnya juga dikasih jarum pentul seperti ini. Nah, sudah. Baru kalian jangan lupa untuk jahitan kalian kembalikan normal ya ke angka 3 setikannya. Ini dia, kalian kembalikan normal, turunkan ke bawah, kemudian putar. Nah, di angka 3 itu setikan normal ya teman-teman, baru kalian mulai menjahit. Jadi untuk angka 5 atau 4 itu hanya untuk digunakan untuk jahitan renggang atau jahitan kasar, untuk jahitan bantu, dan bisa digunakan untuk mengkerut juga ya teman-teman. Kita sudah kembalikan di angka 3, baru kita memulai menjahit. Nah, langsung saja ya, kalian jahit pas tepat pada benang yang ini ya teman-teman, garis benang yang kalian tadi kerut. Kita masukkan, dan jangan lupa di awal dan di akhir jahitan dimatikan ya teman-teman. Usahakan jarum itu sudah menancap di bahan supaya saat kalian mematikan itu bawahnya tidak menggumpal. Kalian tata lagi kerutannya sehingga rapi hasilnya nantinya. Jadi kalian menjahitnya itu menumpuk di atas jahitan yang tadi kalian kerut ya teman-teman. Pas tepat di situ ya, menumpuk. Kalian boleh rapikan lagi, kemudian kalian boleh tarik benangnya di sebelah sini. Ketika kalian merasa perlu ditarik lagi, seperti ini. Nah, kalian jahit seperti ini ya sampai habis sampai habis kerutannya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa dimatikan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, dan hasilnya itu rapi kerutannya seperti ini. Dan jika seandainya terlihat benang yang kalian belujur tadi, kalian boleh tarik. Nah, ini hasilnya, dan hasilnya itu kerutannya rapi ya, seperti ini. Isi buruk kainnya, nah ini terdapat kerutan. Nah, untuk penyelesaian ini kalian bisa obras bagi yang punya mesin obras, bagi yang tidak apa-apa seperti ini, karena pembelajaran kita hanya pada teknik pengerut. Nah, selanjutnya itu adalah kerutan dengan dua setikan ya, atau 2 jahitan teman-teman. Sama seperti ini, cuman bedanya itu ada 2 kali jahitan sehingga ada 2 baris jahitannya. Oke, lanjut. Seperti biasa ya, untuk kalian memulai untuk menyetik setikan renggang untuk dikerut, itu kalian turunkan lagi, kemudian kalian di angka 5. Nah, baru kita gunakan untuk menjahit. Nah, kalian dari kampu ini kalian lebihkan 1 cm atau 1,5 cm bebas ya untuk kerutannya ini. Kemudian kalian jahit. Untuk di awal dan di akhir jahitan tidak perlu dimatikan ya, karena kalian nanti akan tarik. Nah, ini kan baru hanya ada 1 baris. Satu lagi kalian jahit 1 sepatu jaraknya di sini, atau jarak antara jahitan ini ke sini itu 1 cm boleh juga, atau kalian 1 sepatu seperti ini ya. Nah, ini kan ada tepi untuk jahitannya ini. Nah, kemudian ini ada 1 sepatu, ini adalah sepatu, ini kan sepatu ada 2 seperti ini. Nah, kalian jahit 1 sepatu aja seperti ini. Jadi posisi sisi dari ini itu ada di pas di atasnya benang putih ini ya teman-teman. Baru kalian jahit.
Nah, ini hasilnya seperti ini, ada 2 setikan ya teman-teman. Nah, kemudian kalian lepaskan benang antar satu dengan yang lain ini, baru, nah saran kakak itu untuk lebih mudahnya kalian lipat jadi 2 seperti ini, kemudian kalian gunting ujungnya ini sebagai tanda bahwasanya ini adalah tengah-tengah dari kain. Kemudian pada badannya juga seperti itu ya teman-teman. Ini pada badannya kalian lipat seperti ini. Kemudian ini adalah garis tanda tengah-tengahnya seperti itu. Nah, kemudian baru kalian kerut, lanjutkan untuk menarik ininya. Kalian kerut, kalian tarik aja. Nah, tariknya itu berbarengan ya, benangnya itu dua-duanya kalian tarik. Kalian rapihkan kerutannya sehingga kerutannya itu tidak menggumpal di satu tempat, di kiri atau di kanan. Seperti ini. Setelah dirasa sudah rapi, baru kalian satukan dengan badan depannya. Ini pada sisi baik kain ya teman-teman. Nah, kemudian kalian rapikan lagi sampai sama, antar ini dengan ini itu sama kerutan letaknya, ukurannya. Nah, kemudian yang kalian tadi tandain cekrisan itu kalian temukan juga dengan tanda ini. Nah, baru sisi baik bertemu dengan sisi baik. Kemudian kalian jarum pentul seperti ini. Nah, kemudian berikan jarum pentul sehingga kalian meratakannya. Nah, kemudian kalian jarum juga di sisi sininya, kiri kanan, dan sisi tengahnya. Seperti ini untuk mempermudah. Nah, di sini kan ada 2 garis setikan atau 2 jahitan ya. Nah, kalian jahitnya itu di tengah-tengah antara kerutan ini. Jahitnya di tengah-tengah antara ini ya teman-teman. Langsung saja ini, usahakan jarum sudah menancap di kain. Kalian ratakan lagi kerutannya, kalian rapihkan sedemikian rupa, dan jangan lupa dimatikan jahitannya. Oh ya, dikembalikan lagi ke angka 3 ya teman-teman, supaya jahitan untuk jahitan supaya tidak renggang. Seperti ini. Jahit pas tepat di garis ini, di tengah-tengah ya. Dan usahakan ini adalah rata, sejajar, tidak balapan. Jangan lupa dimatikan. Nah, ini dia untuk depannya ya hasilnya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk hasil depannya itu memang terlihat benang seperti ini ya teman-teman, ada jahitan, ada bekas yang tadi kita kerut. Nah, itu kalian boleh bongkar sehingga hasilnya itu rapi. Sama saja antara yang 1 setikan dan 2 setikan, cuman bedanya kalau 2 setikan itu sehingga seimbang, jadi dikerut antar sebelum garis kampuhnya seperti ini. Nah, langsung saja teman-teman kita bongkar. Cara ngebongkarnya gampang banget, hanya kalian tarik seperti ini. Nah,
ini boleh kalian bongkar atau tidak ya teman-teman, ininya. Nah, untuk lebih rapinya pada busana itu nanti kalian bongkar, tapi kalau untuk praktek ini lebih baik kalian tidak perlu bongkar, sehingga kalian akan tahu membedakan antara mana yang satu stikan dan dua stikan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini untuk bagian baiknya. Kemudian untuk bagian buruk kain, untuk bagian buruk tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat ada 3 setikan, 1, 2, dan 3. Yang kiri, yang atas bawah ini yang tadi kita kerut, kemudian yang tengahnya itu yang kita jahit. Seperti ini. Untuk penyelesaiannya boleh kalian obras, bagi kalian yang punya obras ya teman-teman, supaya tirasnya tidak lepas-lepas dari kainnya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut yang tusuk delujur ya. Saja ya teman-teman untuk proses yang mengkerut dengan tusuk delujur, namun di sini tusuk delujurnya itu tusuk delujur yang teratur. Nah, saran kakak bagi kalian untuk yang pemula, kalian garis terlebih dahulu seperti ini, membuat tanda. Nah, terlihat ya teman-teman ada garis merah seperti ini. Nah, setelah itu kalian gunakan meteran. Nah, kalian tandain jaraknya. Nah, mulai dari sini. Kemudian kalian setiap jarak 1 cm itu kalian titik-titik. Sudah selesai. Nah, setelah itu kalian masukkan benang ke jarum jahitan atau jarum tangan. Nah, di sini kakak pakai benang warna putih. Kalian masukkan saja. Yang panjangnya itu kurang lebih sepanjang kainnya ini ya teman-teman. Nah, panjangnya adalah sesuai kain yang ingin kita kerut. Setelah itu kita gunting dan kita jangan lupa dimatikan ujungnya. Sebenarnya untuk tusuk delujur ini menggunakan 1 helai benang, cuman karena ini lagi praktek kakak gunakan 2 benang ya teman-teman. Terlihat ya ada 2 benang di sini supaya kelihatan. Nah, kemudian di sini kan ada titik-titik yang sudah kita buat. Nah, kita boleh mulai dari atas tusuknya, kemudian naik, kemudian turun, naik lagi sesuai titik yang sudah kalian titik-titik itu ya, 1 cm itu. Nah, naik lagi, turun lagi, naik, kemudian turun, naik sampai selesai. Nah, seperti ini. Sudah, tarik, letakkan bahan di meja, kemudian kalian tarik seperti ini. Nah, ini kan ada simpul yang tadi yang kita tekan seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai. Sehingga kenapa manfaatnya tadi kita berikan tanda itu supaya tusuknya itu teratur ya teman-teman, 1 cm naik turunnya itu teratur 1 cm seperti ini. Sudah, kemudian kita tarik, dan ini dari awal sampai akhir harus lurus ya teman-teman, tidak boleh naik dan turun. Nah, kemudian lanjutkan. Ini sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai kalian boleh gunting seperti ini. Nah, setelah itu kalian tarik sama seperti yang awal, kalian tandain tengah-tengahnya seperti ini. Setelah itu bagian sininya juga ya teman-teman, kalian cekris. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalian tarik
Nah, ini kan yang ada yang kita matikan ujungnya. Nah, satu sisi benang yang tidak kita ikat itu kalian tarik seperti ini. Nah, kalian tata sedemikian rupa sehingga kerutannya itu rapih ya teman-teman. Nah, jika sudah dirasa sama dengan badan atasnya, ini adalah pada sisi bagian baik kain ya teman-teman. Nah, sisi bagian baik bertemu dengan sisi bagian baik, kemudian kalian jarum pentul, kalian sematkan jarum seperti ini. Ini yang bagian yang kita cekris tadi bertemu ya teman-teman. Oh iya, ini kan tadi jaraknya kakak kasih 1 cm 1 cm ya teman-teman. Nah, jika dirasa kalian kurang kecil atau kurang rapat, kalian boleh menggunakan dengan 1/2 cm ya teman-teman. Itu opsional saja ya. Nah, seperti ini baru kita jahit dengan mesin di atas benang yang tadi kita berikan tusuk belujur. Nah, langsung saja ya kita masukkan ke mesin jahit. Seperti ini. Usahakan jarum sudah menancap di kain dan jangan lupa untuk dimatikan ya teman-teman. Nah, kalian tata lagi supaya kerutannya itu rapih ya. Ini untuk menjahitnya itu pas tepat di garis atau di benang yang kalian tadi belujur ya, seperti ini. Kalian atur-atur saja sehingga kerutannya itu seimbang. Dan ini dia hasilnya yang kita kerut menggunakan kerutan tusuk belujur ya teman-teman. Intinya sama aja, ketiga teknik ini hanya kalian diajarkan bermacam-macam teknik untuk mengerut ya teman-teman. Dan jadi nanti pada busana yang kalian ingin gunakan bebas, boleh dengan cara pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini kakak mau ngasih bonus ya dengan cara menggunakan sepatu kerut. Nah, ini nanti ada di akhir video ya, tonton sampai selesai. Nah, kita lanjut ya untuk teknik yang menggunakan sepatu kerut. Nah, ini dia sepatu kerutnya ya teman-teman. Kalian bisa beli di tempat benang. Nah, kita ganti dengan cara ini, kita buka obengnya, kita buka bautnya maksudnya dengan obeng. Kita putar dengan tangan bisa, dan kalian ambil dan kalian masukkan ini. Nah, kalian kencangkan lagi bautnya. Nah, di sini ada pengaturan ya teman-teman, yang di bawahnya ini, yang belakangnya ini tuh ada pengaturan yang kalian bisa tarik dan putar. Nah, di sini kakak pakai pengaturan yang renggangnya itu renggang banget. Kalian putar saja sampai si sepatunya itu sedikit ke atas seperti itu. Nah, baru setelah itu ini ada kain yang panjangnya itu 2 kali lipat dari bahan badan atas yang kita ingin gunakan.
rumusnya sama ya teman-teman dengan yang seperti awal itu. Kemudian kalian jahit jarak di antara sini adalah boleh 2 cm, boleh 1,5, boleh 1 cm, sesuai yang kalian lebihkan pada kampuhnya. Masih sama ya dengan cara kalian ke angka 5 kan terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita gunakan untuk menjahit. Lanjut saja dengan kalian jahit seperti biasa. Di sini kakak pakai kampuh 1 cm. Usahakan jarum sudah menancap di bahan. Kemudian kalian jahit seperti biasa, namun bedanya kalian stop di bagian belakangnya. Stop seperti ini. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Nah, hasilnya sama saja, dia itu sudah mengkerut. Nah, ini sudah rapi. Dan ini dengan mesin jahit ini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangannya itu adalah ketika bahannya itu tidak cukup, maka susah untuk kita tarik-tarik. Tapi kalau misalnya bahannya cukup, itu tidak bisa kita atur-atur sesuai ukuran dari sambungan yang ingin kita gunakan. Dan untuk bahan tipis itu terkadang tidak bisa digunakan dengan sepatu kerut ini, karena biasanya itu bawahnya akan bolong ya. Kalau ini kan tidak terlalu tipis ya bahannya. Nah, ini dia untuk teknik menggunakan sepatu kerut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.